Halo semuanya, di video kali ini kita akan lanjutin lagi pembahasan dari sampel paper NUS tahun 2018 dan kita udah sampai soal nomor 23. Bagi yang belum sempat lihat pembahasan soal nomor 1 sampai 22, silahkan klik link yang ada di description dan silahkan juga subscribe channel YouTube Koko jika pembahasan yang Koko bikin ini bisa bermanfaat dan dimengerti oleh kalian semua. Kita langsung coba soal nomor 23. Ada dua soal di sini, A dan B, dan dua-duanya ngomongin tentang differential equation. Kalian juga bisa cek playlist yang ada di channel YouTube Koko untuk latihan soal dari materi differential equation yang lainnya. Nah, di 23 yang A dia bilang find the general solution dari differential equation berikut. Kemudian expressing y in terms of x. Jadi jawaban kita harus y in terms of x. Dan yang terakhir dia bilang gambarlah solution curve. Kita diminta untuk menggambar kurva di mana y sama dengan 1/5 ketika x-nya 0. Jadi basically ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama general solution y in x, yang kedua adalah sketch. Pertama Koko akan cari dulu dia punya general solution. Kalau kita teliti bentuk soal yang dia kasih, bentuk ini bisa diselesaikan dengan cara separating variable. Jadi kalian bisa pindahkan dulu e power xy-nya ke sebelah kanan. Nanti kalau Koko pindahin, Koko akan dapat 4 plus ex dy dx equals to negative exy. Nah, y-nya kita pindahin ke sebelah kiri, jadi 1 per, kemudian 4 plus ex-nya pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kita akan dapat 1 over y dy equals to negative ex over 4 plus ex dx. Dia sudah terpisah. Jadi ingat-ingat, kita selalu, atau mungkin Koko selalu pikirkan separating variable terlebih dahulu. Kalau memang separating variable nggak bisa, Koko baru pikirkan integrating factor. Karena separating variable ini caranya lebih mudah. Nah, setelah dia terpisah, kita tinggal integrating both side. Integralkan kiri, integralkan kanan. Integral sisi sebelah kiri nggak jadi masalah. Integration dari 1 over y dy itu adalah ln y. Nah, integral dari sisi sebelah kanan ini perlu pemahaman dari materi integration. Gimana cara integralin bentuk ini? Bentuk ini kita bisa integralkan dengan melakukan substitusi penyebut. Koko tulis di bawah sini. Misalkan U itu adalah 4 plus E pangkat X. Kenapa substitusi penyebut bisa dilakukan? Karena turunan atau derivatif dari denominator itu bisa mencoret numerator. Itu yang kita cari dari integration by using substitution. Jadi Koko turunin du dx-nya equals to derivatif dari 4 itu 0. Derivatif dari E pangkat X itu tetap E pangkat X. Dengan kata lain, du equals to e power x dx. Jadi E pangkat X dx boleh diganti pakai du. Sehingga bentuk soalnya akan berubah menjadi integral min 1 per u du. Integral dari min 1 per u du ya min ln u. Plus c-nya jangan lupa. Jadi solusinya kita akan dapat ln y equals to negative ln u maksud Koko, plus c. Kita ingin y in terms of x. Jadi u-nya balikin dulu. U-nya adalah 4 plus e power x. Negative ln 4 plus e power x plus c. Kemudian Koko akan pindahkan minusnya ke atas sana. Kita akan dapat ln y equals to ln 4 plus ex power negative 1 plus c. Maka kita akan dapat y equals to e to the power of ln 4 plus ex minus 1 plus c.
Nah, ini belum selesai. Kelihatannya udah selesai nih, ini udah jawabannya. Tapi belum selesai, kenapa? Karena masih bisa disimplify. Karena bentuk ini nanti kalau nggak disimplify, akan sulit untuk di-sketch. Jadi simplify dulu. Kalau Koko simplify lebih jauh, Koko akan dapat e power ln 4 plus ex power negative 1 times e power c. Ingat-ingat sifat eksponen ya. Tambah itu sama aja kali dengan basis yang sama. Kemudian ingat-ingat lagi sifat logaritma. E pangkat ln itu bisa seolah-olah tercoret, tinggal sisa fungsinya aja. Jadi yang bersisa adalah 4 plus ex negative 1. Kemudian E pangkat konstanta, I itu konstanta. Constant pangkat constant kita bisa misalkan suatu constant yang baru, misalnya tetap C gede. Maka kalau Koko simplify lebih jauh, inilah general solution dari differential equation tersebut. Itulah general solutionnya. Nah, berikutnya dia suruh kita sketch. Sebelum kita sketch, kita harus cari dulu konstanta C yang belum diketahui itu dari condition yang dia infokan. Jadi ini kita lanjut ke bagian kedua ya. Waktu Y-nya 1/5, X-nya itu 0. E pangkat 0 itu 1, 1 tambah 4 itu 5, otomatis C-nya kita akan dapat 1. Dengan demikian kita punya solution itu adalah 1/4 plus e power x. Bentuk itu yang Koko akan coba sketch. Koko sketch di sini aja, di tempat yang seadanya. Nah, gimana cara kita sketch fungsi tersebut? Cara sketch 1/4 plus e power x. Salah satu cara untuk sketch fungsi ini adalah dengan memisalkan x-nya suatu angka. Jadi pola mikirnya ya, cara Koko mikirnya adalah Koko pertama misalin. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Kalau x-nya 0 berarti y-nya 0,2. 1/5 ya, 0,2. Anggap aja di sini. Itu 0,2. Kemudian pikirkan kalau y-nya 1. Kalau y-nya 1, kalau kalian coba kalkulatorin, nilainya nanti adalah 1/4 plus i. 0,14. Kalau y-nya 1, dia 0,14. Kalau y-nya 2, dia akan makin kecil lagi. Karena ketika x-nya bertambah, nilai dari penyebutnya ini akan makin gede. 1 per makin gede jadinya makin kecil. Jadi as x increases, y-nya justru decrease. Dia akan berkurang seperti ini. Tapi dia tidak mungkin bisa negatif. Karena e pangkat x pasti positif. Jadi dia berkurang, lama-lama dia mendekati 0. Tapi nilainya tidak akan bisa 0. 0 aja nggak mungkin bisa. Waktu x-nya infinite, dia akan mendekati 0. Tapi nggak akan persis sampai 0. Kesimpulan Koko apa? Garis sumbu X ini adalah horizontal asymptotes-nya. Nggak mungkin negatif, nggak mungkin 0. Jadi ini batasnya. Jadi kalau Koko gambar sebagian dulu, mungkin bagian sebelah kanan ini kurang lebih gini. Kurang lebih ya, itu mendekati 0. Tidak mungkin sampai 0, tapi dia mendekati 0. Nah, kurang lebih gitu. Sekarang kita akan lihat ketika x-nya negatif. Ketika x-nya negatif 1, kalau kalian kalkulatorin, kalian akan dapat nilainya 0,22. Ketika dia negatif 2, 0,24, makin gede dia. Jadi ketika x-nya negatif, nilai y-nya makin gede. Jadi ini akan naik ke sana. Tapi ketika x-nya mendekati infinite, negatif infinite, kalau Koko tulis ya supaya lebih jelas, 1/4 plus E pangkat min infinite. E pangkat min infinite ini boleh ditulis 1/E pangkat infinite.
E pangkat infinite ini adalah 0. Jadi ketika X-nya makin negatif, nilai Y-nya itu akan mendekati 1/4. Tidak akan lebih dari itu. Kalau kalian nggak yakin, kalian boleh coba-coba masukin aja. Misalnya X-nya min 100, nggak akan lebih dari 0,25. Artinya apa? Batas atas untuk nilai Y itu adalah 0,25. Dan itulah horizontal asymptotes yang kedua. Jadi selain sumbu X, ternyata dia punya satu lagi horizontal asymptotes, yaitu di 0,25. Misalnya di sini. Ini skala Koko mungkin nggak terlalu baik ya, tapi idenya atau intinya kalian harus nangkep. Nanti kalau kalian waktu tes ada soal setipe ya harus gambar dengan skala yang tepat. 0,25. Tadi sumbu X 1, yaitu Y equals to 0. Jadi di sisi sebelah sini dia akan naik terus tapi mendekati 0,25. Jadi kalau Koko gambar mungkin akan seperti ini kurang lebih. Kita gambar dari awal ya. Ini akan mendekati 0,25, ini akan mendekati 0. Nah, kurang lebih kurvanya seperti itu. Dan itu adalah pembahasan untuk soal nomor 23 yang A. Sekarang kita lanjut ke 23 yang B. Soalnya mirip. Dia bilang, by using the substitution, solve the atau find the general solution dari differential equation bla bla bla. Jadi ceritanya sama. Kita ingin mencari general solution dari suatu differential equation. Bedanya adalah kita akan gunakan cara substitution, bukan menggunakan cara seperti sebelumnya, yaitu separating variable. Jadi kita akan gunakan substitution terlebih dahulu. Expressing Y in terms of X. Perhatikan pertanyaan ini atau perintah ini. Jadi jawaban akhirnya harus Y in terms of X. Pertanyaan berikutnya, sketch the solution curve which passes through negative 1, 1. Dia juga suruh kita lakukan sketch. Jadi nanti kita akan sketch satu kurva lagi. Nah sebelumnya Bapak akan cari dulu general solutionnya. Kalau dia gunakan atau kalau dia minta kita menggunakan substitution, substitusinya harus diturunkan terlebih dahulu. Jadi Y equals to V plus X. Koko bisa bilang dy dx-nya itu adalah derivatif dari V, dv dx. Derivatif dari X itu 1. Sekarang kita akan substitusikan semuanya terlebih dahulu. Dy dx-nya diganti dengan ini. Koko tulis di sini ya. X dv dx plus 1 equals to 3y, y-nya v plus x, minus 2x. Kita udah substitusikan, tidak ada lagi variabel y in our differential equation. Setelah substitusi, langkah berikutnya adalah simplify. X dv dx plus x equals to 3v plus 3x minus 2x. 3x minus 2x itu adalah x. X sama x ini bisa di cancel out. Artinya ini akan tercoret semua. Nah setelah kita simplify, ternyata bentuk ini bisa di separating variable. Dan memang itulah tujuan dari substitution, supaya bisa di separating variable. Kalau Koko separating variable, V-nya Koko pindahin ke kiri bawah, X-nya Koko pindahin ke kanan bawah. Jadi pembagian ya maksudnya. Kita akan dapat 1 over V dV equals to 3 over X dx. Setelah terpisah, langkah berikutnya gimana? Integrating both sides. Integral seper V itu adalah ln V. Integral 3 per X adalah 3 ln X plus C-nya, jangan lupa. Sama seperti soal nomor sebelumnya tadi,
bentuk ini masih harus disimplify lebih jauh. Koko boleh tulis ln V equals to ln X cube plus C, dan V equals to E power ln X cube plus C, dan V equals to CE ln X cube. Prosesnya sama seperti soal sebelumnya ya, tapi Koko skip mungkin satu step, yaitu bagian ini Koko nggak tulis. Tapi jangan bingung, prosesnya atau prinsipnya sama. Kemudian E pangkat ln menurut sifat logaritma bisa berubah menjadi X pangkat 3. Jadi CX pangkat 3. Hati-hati ini belum selesai. Kembalikan lagi si V-nya in terms of Y. V itu adalah Y minus X. Jadi jangan lupa dibalikin lagi. Kalau Koko balikin lagi, Koko akan dapat Y minus X equals to CX cube, dan Y equals to CX cube plus X. Inilah final answer kita untuk pertanyaan pertama. Ketika dia minta kita mencari general solution Y in terms of X. Itulah jawabannya. Kemudian berikutnya kita akan sketch. Sebelum sketch, kita cari dulu nilai C dari kondisi yang dia kasih tahu. Dia bilang X-nya min 1, Y-nya 1. Aku akan cari dulu C-nya berapa. Y-nya 1, X-nya negatif 1. Kalau dihitung kita akan dapat C-nya negatif 2. Dengan demikian kita punya kurva yang akan kita sketch itu adalah min 2 X pangkat 3 plus X. Min 2X pangkat 3 plus X. Kita akan sketch bentuk ini. Karena ini adalah cubic equation persamaan pangkat 3, maka bentuknya pasti seperti parabola. Either nanti naik turun atau turun naik turun dan sebagainya. Tapi pasti dia akan berbentuk kurang lebih seperti itu. Untuk sketch dengan baik, kita akan cari terlebih dahulu x-intercept, y-intercept, dan stationary point-nya. Jadi pertama cari dulu y-intercept. X-nya kalian ganti dengan 0. Ini Koko langsung ya. X-nya ganti aja dengan 0. Ternyata y-intercept-nya adalah 0. Kita dapat satu koordinat. Yang kedua kita cari x-intercept. X-intercept itu y-nya kalian ganti dengan 0. Kalian akan dapat 0 sama dengan negatif 2x cube plus x. Kalau difaktorin, kita akan dapat x negatif 2x square plus 1. Dengan kata lain, x-nya 0 dan x-nya plus minus root half. Dari bagian yang kedua ini ya. Jadi ternyata dia memotong sumbu X di 3 titik. Yang pertama 0, yang kedua min akar setengah, yang kedua plus akar setengah. Jadi x-intercept-nya ada 3. Negatif root half 0, 0, 0. Satu lagi adalah root half 0. Itulah dia punya x-intercept. Terakhir, setelah kita dapat x-intercept, Koko akan cari stationary point supaya sketch-nya jadi lebih baik. Stationary point bisa dicari dengan turunan pertama sama dengan 0. Jadi berikutnya stationary point. dy dx equals to 0. Kalau kita turunin, kita akan dapat negatif 6x square plus 1 equals to 0. Maka x-nya adalah plus minus root 1 over 6. Ada 2 stationary point di sana. Kita akan cari nilai y-nya ketika x-nya akar 1/6. Y-nya berapa? Kemudian ketika x-nya min akar 1/6, y-nya berapa? Tentu saja pakai kalkulator aja ya. Setelah kita cari, kita akan sketch kurvanya dengan baik. Yang pertama akar 1/6. Kalau
Kalau disubstitusi ke persamaan kurva, kita akan dapat min 2 X pangkat 3 plus X. Koko dapatnya 1/9 akar 6. Itu yang pertama. Yang kedua, min akar 1/6. Kalau disubstitusi ke persamaan kurva, kita akan dapat min akar 6/9 atau min 1/9 akar 6. Dari info-info yang kita dapat di sini, kita udah bisa lakukan sketsa kurva. Skalanya mungkin nggak terlalu baik ya. Kalian perbaiki sendiri skalanya. Tapi bentuknya kurang lebih akan seperti itu. Melalui titik 0,0, kemudian min 1 per akar 2 misalnya aja di sini, plus 1 per akar 2 misalnya di sana. Kemudian ada 1 per akar 6. Y-nya adalah 1/9 akar 6. Koko nggak tahu ya, anggap aja lah. Anggap aja di sini. Salah. Positif ketemu positif di sini ya. Karena X-nya positif, Y-nya positif. Satu lagi X-nya negatif, Y-nya negatif. Dia ada di bawah sini. Itu stationary point yang warna merah. Jadi kalau kita sketch kurang lebihnya akan seperti ini. Stationary point, pindah lagi ke bawah. Nah, itulah kurva dari negatif 2x cube plus x square. Plus x. Negatif 2x cube plus x. Inilah jawaban untuk pertanyaan kedua dari soal nomor 23 yang B. Sekaligus mengakhiri pembahasan Koko untuk video kali ini. Di video berikutnya, Koko akan bahas soal nomor 24. Kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.